Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik yang berpotensi naik untuk minggu depan, tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus 2025 secara gratis di YouTube Antek Saham. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, silahkan langsung join saja menggunakan link yang ada di deskripsi, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti ada di sini menu sore, saham scalping, ada juga hasilnya postingan saya pribadi ya di Stockbit, kemudian hasil kita di premium, dan lain sebagainya. Jika tertarik, langsung saja join ke Telegram Antek Saham secara gratis melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan join ke Antek Saham Premium. Jika kalian join Antek Saham Premium, kalian akan mendapatkan banyak benefit juga di sana, seperti mendapatkan saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya. Nanti akan diinfokan di sana. Diinfokan juga kapan kalian harus beli, kapan harus jual, kapan hold, dan kapan kita harus cut loss di sana. Jadi di sana akan dipandu dan akan diinfokan terkait updatean dari saham-saham yang diberikan. Kalian juga akan mendapatkan grup premium. Di sana akan berisi banyak ya. Ada menu swing, menu scalping, menu fast trade, watchlist, news, dan lain sebagainya. Kalian juga akan mendapatkan update market setiap hari Senin melalui Google Meet, kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi antara member dengan saya, bisa bertanya-tanya ya, baik itu di jam bursa ataupun di luar jam bursa, kemudian bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik, boleh hubungi saya melalui Telegram, @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube dengan biaya yang murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video ya. Di sini akan dibagikan saham menarik lengkap dengan trading plan seperti video ini. Kemudian mendapatkan juga saham-saham menarik setiap harinya, kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, langsung klik saja tombol gabung di YouTube Antek Saham. Posisinya di sebelah tombol subscribe dan langsung klik gabung, lalu kalian selesaikan pembayarannya di sana. Oke, sekarang langsung saja kita ke analisanya. Kita mulai dengan mengupdate dulu trading plan atau stock pick kita di minggu yang lalu. Yang pertama ada KKGI. Untuk KKGI boleh kita lihat di sini sudah masuk ke area pembelian, jadi masih berjalan lah trading plan-nya dan masih bisa di hold sesuai dengan trading plan di minggu yang lalu. Targetnya 390 sampai 402 dan stop loss di 342. Nah, karena sekarang masih berada di atas area demand, maka pergerakan dari KKGI masih potensi untuk bergerak naik ke target kita. Intinya, selama belum hit area stop loss, kalian masih bisa hold saham ini karena masih berpotensi untuk bergerak naik. Lalu saham yang kedua ada SRTG atau Saratoga. Untuk Saratoga boleh kita lihat dari sini langsung hit target dan di hari Senin ya langsung bergerak naik ke atas dan tidak koreksi dulu. Jadi untuk plan dari Saratoga invalid karena dia langsung bergerak naik ke area target dan tidak koreksi dulu seperti analisa kita. Jadi untuk trading plan-nya sudah tidak valid. Jadi jikapun nanti dia turun lagi ke area pembelian, maka sebaiknya jangan di entry lagi karena view-nya nanti sudah berbeda. Lalu lanjut ke saham yang ketiga, di minggu yang lalu ada MDKA. Untuk MDKA juga di sini ya sudah hit target ya, langsung hit target di hari Senin. Tapi untuk MDKA masih lebih bagus ya, masih bisa kita gunakan trading plan sebelumnya. Jadi untuk MDKA plan-nya masih valid ya, masih sangat bagus, masih berjalan dengan bagus. Dan juga di hari Selasa sudah masuk ke area pembelian. Jadi untuk MDKA masih bisa di hold yang sudah entry sebelumnya dengan menggunakan trading plan yang saya bagikan sebelumnya ya. Target 2.500 walaupun sudah hit masih bisa kita gunakan. Lalu target kedua 2610 masih bisa digunakan juga dan stop loss di 2140. Untuk MDK selama di atas area demand ya. Demand yang ini 2220 sampai 2300, maka pergerakan dari MDKA masih akan bergerak naik apalagi masih dalam keadaan uptrend ya. Jadi potensi pergerakan MDK seperti ini. Setelah dia break di sini ya, dia retest dulu dan potensi bergerak naik dan membuat high yang baru. Oke, jadi view saya pada MDKA masih akan lebih cenderung bergerak naik ke area target kita. Intinya jaga saja area demand. Jika demand belum di breakdown, maka pergerakan MDK masih akan terjaga dan bergerak naik ke area target. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya.
kita masuk ya ke IHSG dulu. Kita mengupdate IHSG dulu. Oke, sebelumnya saya rekap dulu ya. Jadi untuk plan di minggu yang lalu masih bisa dikatakan bagus ya. Satu di area pembelian yaitu KKGI, SRTG langsung hit target, MDKA juga langsung hit target walaupun memang belum masuk ke area pembelian. Khusus MDKA masih bisa kalian hold sesuai dengan trading plan-nya. Oke, sekarang kita mulai analisanya dari IHSG dulu. Untuk IHSG sangat bagus, walaupun pergerakan dari Big Banks tidak bergerak signifikan, tapi di sini IHSG masih lanjut bergerak naik dan memang yang gerakin ya dari konglomerasi ya. Oke, boleh kita lihat ya di sini. Saya ukur dulu menggunakan Fibonacci retracement, mencari target kenaikannya. Oke, pas di area Fibonacci ya. Jadi untuk IHSG ada potensi memang koreksi dulu karena pas di area Fibonacci-nya 1.618. Jadi ada potensi dia akan koreksi kecuali break ya, area 7543. Jika bisa di breakout area ini, maka IHSG akan lanjut bergerak naik ke area supply di angka 7612 sampai 7698. Nah, karena sekarang pasnya di area poin Fibonacci-nya, jadi ada potensi dia bisa turun atau langsung bergerak naik. Dan di minggu yang lalu juga dia breakout area supply ya, di breakout area supply-nya dan bergerak naik ke resisten 7459 yang dimana area ini menjadi support karena sudah di breakout. Jadi view saya pada IHSG ya selama Konglo masih manggung ya harusnya masih akan bergerak naik ya. Apalagi DCII, perlu kalian perhatikan juga DCII kalau sama DSSI ya kalau nggak salah yang manggung juga, coba kita cek. Nah, boleh kita lihat manggung ya, DCII juga sampai di suspend ya. Di sini masih arah, jadi harusnya IHSG masih akan lanjut bergerak naik. Diikuti juga dengan brand BRPT dan yang lainnya ya, PANI. Jadi selama saham-saham tersebut masih naik ya harusnya IHSG masih akan lanjut bergerak naik. Oke. Jadi target kenaikan dari IHSG masih akan lanjut jika break ya, dengan catatan break 7454. Jika break area ini maka IHSG akan lanjut bergerak naik ke area supply, tetapi jika tidak harusnya IHSG akan koreksi dulu karena pas di area Fibonacci-nya. Jadi pantau 7544 jika di breakout IHSG akan bergerak naik. Tapi jika nanti ada muncul candle merahnya di sini, jika muncul nanti di hari Senin atau hari Selasa muncul candle merah maka IHSG akan koreksi dulu. Secara volumenya di sini memang tidak ada volume signifikan dari asing ya. Dan memang di sini volume asing juga tergolong rendah dan ini juga in-nya di BBRI, hanya di BBRI. BMRI dan BBCA masih outflow, BBNI juga masih outflow. Jadi ya memang volume dari asing tidak terlalu signifikan untuk sekarang. Oke, jadi untuk IHSG seperti itu, pantau saja saham Konglo di minggu depan. Lanjut, sekarang kita masuk ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan yang bisa kalian entry atau kalian pantau juga boleh. Dan tentunya saya bagikan trading plan-nya secara gratis. Oke, yang pertama ada ESA. ESA di minggu yang lalu sangat bagus. Di sini ya, break dari area sideways-nya. Dia sudah sideways mulai dari tanggal 26 Juni. Sudah ada 1 bulan terakhir ya. Dia sideways, tidak kemana-mana. Dan akhirnya break dari area sideways-nya di hari Kamis tanggal 24. Dan di hari Jumat dikonfirmasi lagi dia mampu bergerak naik. Dan close di atas area demand-nya. Oke. Jadi dengan ini ESA akan lanjut bergerak naik karena dia keluar dari area sideways dengan break area supply. Dan di sini juga candle-nya cukup bagus ya. Secara broker summary-nya apakah diikuti dengan akumulasi? Oke, terlihat memang bandar akumulasi, tapi asingnya jualannya di sini. RF akum, 2 hari terakhir, masih RF yang akum, dengan average 629, dan harga sekarang masih dekat dengan average tersebut, jadi masih aman. Lalu 1 minggu terakhir coba kita cek, oke, RF juga akum, masih sama, average-nya di 629. 3 minggu terakhir masih sama, yang akum itu RF, ya masih sama ya, RF dan yang lainnya. Oke. Dan juga selama dia sideways ya, boleh kita lihat di sini dari tanggal 26. Volumenya juga tidak terlalu besar ya. Jadi dia memang sengaja dibuat pergerakannya di bawah, tapi sekali break dengan volume yang besar. Jadi ini menjadi konfirmasi pada ESA bisa bergerak naik di minggu depan karena dia sudah keluar dari area sideways dan dengan volume akumulasi. Oke. Jadi harusnya ESA akan bergerak naik minggu depan. Ini juga menjadi alasan kenapa ESA saya bagikan untuk kalian semuanya. Oke, di sini saya buatkan stop loss-nya di sini di bawah support ya.
supportnya di 565. Oke, target 1 saya buatkan di 660, stop loss di 560, average pembelian di 610. Dengan ini kita akan mendapatkan rasio 1:1, potensi profit dan loss di angka 8,20%. Jika target kedua tercapai di 690, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 13,11%. Jadi trading plan pada ESA sangat menarik. Area pembeliannya saya buatkan di area demand-nya, tapi sedikit naik ke atas. Saya buatkan di sini saja, 600 atau 595 ya, kita taruh sedikit di bawah, sampai ke 630. Karena view saya pada saham ESA masih ada potensi dia akan koreksi dulu ya, sebelum lanjut bergerak naik. Oke, jadi trading plan-nya seperti ini. View saya pada ESA ada potensi dia akan koreksi dulu, lalu bergerak naik ke target kita. Oke. Selama belum break support 565, maka pergerakan dari ESA akan lebih cenderung untuk bergerak naik ke target kita. Tapi jika nanti break dan support 565, maka kita akan cut loss dan view dari ESA akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Lanjut ke saham yang kedua untuk minggu depan ada IMAS, yang dimana IMAS ini sangat bagus ya. Di minggu yang lalu break dari area supply 910 sampai 945 yang sekarang menjadi demand, dan boleh kita lihat harga turun menuju area demand-nya, yang dimana penurunan ini bisa kita katakan adalah sebuah retest dari harga. Oke, jadi kita bisa manfaatkan retestnya ini sebagai area entry kita, dan nantinya kita akan bisa cuan di minggu depan. Secara broker summary ya, jika kita lihat memang ada flow bandar yang masuk, tapi asingnya juga keluar. Coba kita hitung dari tanggal 23 Juli dulu ya, 23. Oke, terlihat memang cenderung ke ya AR dan OK ini cenderung ke ya crossing bareng saja ya. Average juga hampir sama. Ya memang ya ini crossing saja ya. Dari volume atasnya, yang paling atas. Sorry. Ya, seperti ini. AR beli di 14,6 miliar, sama juga OK jual di 14,6 miliar. Dan kita fokus ke yang pertama dan yang kedua, CC, Akum. Dan memang broker sampernya tidak terlalu signifikan di sini, masih tergolong netral. Tapi secara teknikalnya bagus, ada potensi dia akan turun lagi ke bawah dan mantul ke area atasnya. Oke, jadi view saya dia akan koreksi dulu karena break dari area supply sebelumnya ya. Jadi dia koreksi dulu dan bergerak naik ke targetnya seperti ini. Jadi boleh kita manfaatkan ngekor ya, atau ngikut di sini di area bawah, sehingga nanti kita bisa cuan jual di area resistennya. Oke. Nah, kemungkinan akan banyak retail yang CL ya, karena sudah FOMO di atas, akhirnya dibanting ya. Nah, akhirnya dia CL di bawah ini, dan kita siap nampung barang dari retailnya. Ya, semoga saja seperti itu. Dia di bawah turun dulu, dan kita bisa entry di bawah. Dan nantinya harganya di markup lagi, dan kita bisa jual di atas. Intinya selama IMAS bertahan di atas area demand ini, maka pergerakannya akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Nah, di sini saya buatkan average pembelian di 945, stop loss 860, target 1 1030, rasio yang kita dapatkan 1:1, potensi profit and loss di angka 8,99%. Jika target kedua tercapai di 1070, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 13,23%. Jadi sangat bagus memang trading plan pada IMAS ini karena posisi kita buy di area bawah. Area pembeliannya saya buatkan di sini ya, 925 sampai ke ya bisalah 980 ya, atau 975. Kita antri di bawah. DP sesuai chart, stop loss juga 860. Oke, jadi view saya pada IMAS masih ada potensi dia akan turun dulu ke area demand. Saya buatkan seperti ini saja ya, panas satu-satu. Jadi turun ke area demand, dan setelah mencapai demand akan bergerak naik kembali. Oke, jadi pantau saja area demand-nya. Selama demand belum di breakdown, maka masih aman untuk hold saham IMAS. Lanjut ke saham yang ketiga atau yang terakhir ya, ada Total. Yang dimana Total di sini boleh kita lihat ya, ada pergerakan rejection setelah mencapai area demand.
Demand 655 sampai 680. Dia beberapa kali reject ya di area ini. Pertama di sini, kedua di sini, kedua di sini, ketiga, keempat. Dan yang keempatnya sangat menarik. Di sini dia membuat pola uptrend ya. Sini dia naik dan lebih tinggi dari high sebelumnya, lalu dia turun untuk membuat harga low, dan low di sini lebih tinggi dari low sebelumnya, dan akhirnya dia bergerak naik. Dan memang pola ini sangat valid dan berpotensi akan lanjut bergerak naik karena membuat pola uptrend di time frame daily-nya. Jadi yang dulunya dia sideways, setelah dia membuat harga high dan membuat harga low, ada potensi dia akan membuat harga high yang baru, dan potensi nantinya area target kita akan tercapai. Jadi konfirmasi pada total adalah dia membuat pola uptrend dan berhasil reject di area demand-nya. Demand 655 sampai 680. Oke. Jadi dengan ini harusnya total akan lanjut bergerak naik karena pola tersebut. Secara broker summary-nya apakah didukung dengan akumulasi? Kita lihat di sini ada distribusi ya. Dari tanggal 11 Juli ada distribusi, padahal di sini cenderung hijau. Oke, ada volume-volume asing memang yang jualannya di sini. 1 minggu terakhir masih buangan, di hari Kamis ada akumulasi. Dan memang volumenya tidak terlalu besar ya, transaksi hariannya. Jadi untuk total, secara teknikal bagus, tapi broksumnya tidak terlalu bagus ya. Jadi kalian jika ingin entry, sebaiknya titip sandal saja, entry dengan size yang sedikit, karena secara broksum tidak terlalu bagus. Oke, tapi secara teknikal, sangat berpotensi lanjut bergerak naik karena alasan yang tadi. Oke. Tetap saya bagikan ya, tapi saran saya entry-nya porsinya sedikit, jadi supaya tidak kehilangan momentum dari pergerakan naik dari saham total ini. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di angka 700, stop loss di 650, dan target 1 di 750. Dengan ini kita akan mendapatkan reserve ratio 1:1, potensi profit dan loss di angka 7,14%. Jika target kedua tercapai di 770, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 10% ya. Jadi trading plan pada total memang sangat bagus, tapi jika kalian nggak mau ya menerima risiko sebesar 7%, ya jangan di entry ya gitu. Atau kurangi size-nya, biasanya kalian, nah, hitungannya seperti ini ya. Jika kalian entry 10 juta dengan average 700 dan terkena stop loss di angka 7%, maka kalian kehilangan 7%. Dan jika target yang pertama juga, kalian akan untung 700.000. Jadi, jika nggak mau menerima risiko sebesar 700.000, maka kurangi size-nya, misal di angka 1 juta. Jika kalian loss 7% pun, kalian hanya minus di angka 70.000. Jadi, permainannya di angka ya, bukan di... ya, tergantung kalian bagaimana mengelola dananya tersebut. Jadi, tergantung kalian mau menerima risknya atau enggak ya. Jadi, seperti itu. Untuk total ya, karena risknya di 7% dan juga saya tadi katakan kalau broksumnya tidak terlalu bagus, maka kalian kurangi saja size-nya, atau bisa bahkan masuk 100.000 saja karena satu lotnya hanya 70.000 ya. Jadi entry satu lot. Apakah kalian penasaran atau enggak dengan pergerakan selanjutnya? Dan saya juga sebenarnya penasaran ya, karena secara broksumnya tidak terlalu bagus, tapi karena ada pola teknikalnya seperti yang tadi, maka total kemungkinan akan saya entry, tapi tidak size yang seperti biasanya yang saya lakukan. Porsinya tidak terlalu besar, jadi mungkin hanya titip sandal saja di saham total. Oke, tetap saya entry nantinya untuk saham total ini. Area buy-nya saya buatkan di angka, ya saya antri ya, di bawah nantinya. Jangan langsung beli di harga sekarang karena reserve ratio tidak menarik, kita tunggu di area bawah, lebih baik ya. Tapi untuk area buy saya tetapkan di sini ya. Saya buatkan di angka 680 sampai 710. Targetnya 750, TP2 juga di 770, stop loss di 650. Oke, yang ingin entry boleh dicicil, tapi jika ingin entry cuma satu lot, maka langsung pasang entry di area 700. Oke. Dan view saya pada total masih ada potensi ya, dia akan turun dulu sideways dan bergerak naik nantinya ke targetnya. Nah, kemungkinan pergerakan sideways inilah nanti yang digunakan bandar untuk akumulasi saham ini. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke Premium supaya kita bisa lebih intensif untuk berdiskusi di sana, dan kalian akan mendapatkan saham-saham yang menarik setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.